sebagai pegangan kita sehingga dalam ibadah kita itu bisa kesempatan pagi hari ini akan diambil tema Islam dan persoalan penegakan hukum antara teori dan praktek yang nanti akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Iwan Satriawan SH MCL PhD. Beliau dari Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah dan Dekan Fakultas Hukum UMJ. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran beliau. Semoga nanti apa yang beliau sampaikan bisa menambah wawasan kita tentang hukum dan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan hukum tersebut. Marilah pengajian Kopi Ngaji pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada beliau Ustadz Iwan Satriawan SH MCL PhD, waktu dan tempat kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada lillahi syuhada'a bil qis wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrab littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang saya hormati Bapak Dr. Syakir Jamaluddin, Dekan Fakultas Agama Islam UMY dan Dekan Kopi Ngaji. Ternyata beliau ini juga dekan di Kopi Ngaji di Bodeh ini. Dan Bapak, para sesepuh senior saya yang hadir di sini, ibu-ibu, saya sebenarnya tinggalnya tidak jauh dari sini, cuma tetangga di Ruluwetan, Sidokarto. Jadi tiap hari lewat jalan itu, tiap hari lewat di depan, di samping itu memandang ke sini, apakah ada pengajian atau tidak. Dan alhamdulillah saya mendapat kehormatan diundang oleh Ustadz Syakir untuk menyampaikan pengajian dan saya merasa terhormat diundang di hadapan Bapak Ibu semuanya. Baiklah, tadi saya sudah membacakan ayat surat Al-Maidah ayat 8 supaya sah ini namanya pengajian. Nah, itu pesan sponsornya gitu, harus ada kutipan Qur'annya. Kalau tidak nanti jadi kuliah. Ya. Bapak Ibu sekalian, topik yang diberikan kepada saya adalah Islam dan persoalan penegakan hukum, teori dan prakteknya. Ini Ustaz Syakir memang pintar membuat judul. Jadi kalau bicara hukum itu antara teori dan praktek itu memang harus disandingkan. Karena seringkali teori itu bagus tapi prakteknya tidak bagus. Betul enggak Bapak Ibu? Sehingga mahasiswa fakultas hukum, lulus dari fakultas hukum, diajari yang baik-baik,
Tapi ketika dia terjun ke dunia hukum, dia shock, kaget. Kok seperti ini jadinya? Sampai hari ini tidak ada atau belum ada survei ya yang bisa menunjukkan kepada kita data sebetulnya polisi yang baik itu berapa persen, jaksa yang baik itu berapa persen, hakim yang baik itu berapa persen, pengacara atau advokat yang baik itu berapa persen. Belum ada. Mungkin ini PR saya, Ustaz. Tetapi kalau kita bandingkan dengan sebuah negara tetangga kita yang namanya Hong Kong, mudah-mudahan kita tidak seburuk Hong Kong ya. Tahun 70-an Hong Kong itu sudah pernah melakukan proses reformasi aparat hukum yang sangat luar biasa. Radikal. Radikalnya bagaimana Bapak Ibu? Hong Kong memecat 90% hakim, 90% polisi, 90% jaksa dipecat. Hanya tersisa 10% yang dianggap baik. Baik itu artinya punya kapasitas dan integritas. Nggak terlibat dengan persoalan hukum. Kira-kira kalau itu dilakukan di Indonesia, siapa yang berani ya? Dulu waktu muda itu saya agak edan, Mbak. Dengan teman-teman itu. Suka melapor-laporkan hakim, jaksa, pengacara yang main-main seperti itu. Tapi lama-lama saya pikir berat juga menghadapi mafia-mafia di dunia hukum itu. Saya pernah masuk PKU itu, UGD karena kecapean sidang di Solo. Karena setiap sidang itu diteror oleh satu truk preman. Jadi energinya habis menahan gempuran psikologis dari preman yang mengancam kita. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah apakah mungkin kita bisa membersihkan lantai kita yang kotor ini kalau sapunya juga kok kotor? Kira-kira bisa Ibu? Kalau Ibu mau nyapu lantai rumah tapi sapunya kotor, bisa nggak lantainya bersih? Tidak bisa. Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa membersihkan dunia penegakan hukum Indonesia kalau orang-orang yang harusnya atau alat-alat yang harus digunakan untuk menyapu itu juga kotor. Jadi Bapak Ibu sekalian, penegakan hukum Indonesia itu tinggal hanya cerita di dalam praktek atau cerita di dalam teori. Kalau dalam prakteknya orang-orang yang harus membersihkan itu juga kotor. Harus dipimpin oleh orang-orang yang benar. Orang-orang baik dan berani. Saya tadi katakan baik saja tidak cukup. Tapi harus orang yang berani untuk menegakkan keadilan. Tadi sudah dibacakan ayatnya. Sebetulnya ayat ini tidak bicara khusus tentang hakim, jaksa, pengacara, dan seterusnya polisi. Tapi ayat ini bicara tentang semua kita, bahwa kita ini harus adil, berani bersikap adil, menjadi saksi untuk keadilan. Karena kalau semua orang diam, apalagi itu aparat, yang terjadi adalah ya kemungkaran, Bapak Ibu sekalian, kezaliman. Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, pernah kita undang bupati dan wali kotanya, bupati dan pimpinan DPRD-nya ke UMY, Fakultas Hukum. Karena Bulukumba ini adalah kabupaten yang berhasil memberantas maksiat, pembunuhan, pemerkosaan. Caranya apa? Satu saja, berantas minuman keras. Karena akar dari kasus pembunuhan dan perkosaan itu adalah orang lagi mabuk. Mungkin kalau diparalelkan, minuman keras dengan sabu itu sama-sama membuat orang mabuk. Orang bisa membuat kriminal dalam kondisi tidak sadar. Jadi miras dan sabu-sabu. Dibuatlah perda anti miras, tapi dipelesetkan perda syariah. Tidak ada perda syariah, yang ada adalah perda anti
miras. Jadi semuanya dari bupati, pimpinan DPRD, tentu polisi harus ikut. Karena polisi itu unsur pimpinan daerah, tentara dan sebagainya. Bersih. Sampai angka kejahatan itu 0%. Disurvei lagi 0% Bapak Ibu. Bulukumba Sulawesi Selatan, kampungnya Pak Syakir itu. Iya, maksudnya daerahnya Pak Syakir gitu. Ini saya ingin menyampaikan bahwa ini fakta yang harus kita terima dan kita bisa berharap ini akan bisa kita rubah bersama-sama karena sesungguhnya kalau kita belajar secara teori ini Bapak Ibu di Fakultas Hukum ini agak pakai teori karena saya mengajar mata kuliah ini. Kalau kita ingin membuat penegakan hukum itu berjalan dengan baik, ada 3 hal yang harus kita perbaiki. Harus kita siapkan dengan serius. Dan umat Islam harus punya tanggung jawab dalam ini. Kenapa? Karena negara ini mayoritasnya adalah umat Islam. Dan otomatis secara persentase, tanggung jawab itu ada di kita. Karena kita mayoritas. Dan kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini, yang terkena dampaknya juga mayoritas umat Islam. Yang pertama Bapak Ibu, yang harus kita hukum itu bisa berjalan dengan baik, bisa tegak dengan baik. Kalau pertama, hukum itu dalam bentuk aturan Bapak Ibu, mulai dari undang-undang dasar, undang-undang, itu harus baik. Nah pertanyaannya, kalau kita ingin hukum itu baik, kita harus tahu siapa yang membuat hukum. Ibu-ibu tahu siapa yang membuat hukum? Yang membuat hukum itu kalau konstitusi itu adalah MPR. Maka kita harus pastikan orang yang ada di MPR itu adalah orang-orang baik. Supaya besok kalau dia merubah atau menyusun undang-undang dasar, dia nyusun dengan baik. Ya, itu yang pertama. Kalau undang-undang siapa yang membuat? DPR bersama dengan Presiden. Maka kita juga harus memastikan Presiden dan anggota DPR itu mayoritas orang baik, tahu agama. Kalau seandainya Presiden dan anggota DPR-nya orang yang nggak paham agama, nanti dia membuat undang-undang yang mengesahkan perkawinan sejenis. Boleh kok. Kawin itu tidak harus laki-laki dengan perempuan. Boleh perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Itu yang terjadi sekarang di negara-negara Eropa. 23 negara Eropa, Bapak Ibu, mengesahkan undang-undang perkawinan sejenis. Saya nggak tahu enaknya di mana itu perkawinan sejenis itu. Di Asia, baru 1 negara yang mengesahkan perkawinan sejenis. Taiwan. Alhamdulillah yang lainnya di Asia belum mengesahkan, tapi prakteknya itu berjalan, termasuk di Indonesia. Jadi ibu-ibu sekarang tidak hanya khawatir bapaknya itu punya selingkuhan atau wanita lain, tapi sekarang bapak-bapak itu juga bisa punya pria lain. Dan itu sudah pernah ditangkap kan? Di sebuah hotel di Jakarta, orangnya ganteng-ganteng, putih-putih, berotot, tetapi gay. Kemudian bapak juga tidak hanya khawatir kalau ibu-ibunya punya selingkuhan pria lain, tapi juga bisa jadi selingkuhannya wanita lain. Ini bisa menimbulkan masalah sosial yang serius Bapak Ibu. Jadi kalau kita kembali kepada tadi kasus tadi, yang pertama yang harus baik itu adalah aturan hukum. Nah, tadi saya sampaikan, kalau ingin membuat undang-undang dasar itu baik, anggota MPR harus baik. Kalau ingin undang-undang itu baik, anggota DPR dan Presiden harus orang yang mengerti agama. Supaya nanti dia menyusun undang yang baik. Kemudian sampai ke bawahnya, peraturan-peraturan itu tergantung kementerian. Tergantung bupati, wali kota kalau perda. Jadi kita juga punya kepentingan, bupatinya harus bagus. Wali kota harus bagus, anggota DPRD harus orang-orang yang paham agama. Karena kalau dia tidak paham agama, halal haram hantam saja.
Dia tidak tahu mana halal dan mana yang haram. Itulah gunanya kita ngaji. Jadi dipastikan yang jadi Bupati Sleman itu orang yang suka ngompi ngaji. Ngajilah. Karena menyampaikan sesuatu kepada orang yang paham agama lebih mudah daripada orang yang tidak paham. Karena al-ilmu qabla amal. Amalan orang itu tergantung ilmunya. Makanya tadi saya bilang sama Ustaz Sakir, udah benar Ustaz Sakir itu punya pengajian seperti ini. Karena masyarakat kita, terutama umat Islam harus kita didik ya dengan baik, harus ditingkatkan ilmu pengetahuannya. Ya kalau saya itu bikin madrasah sadar konstitusi. Orang Islam harus paham konstitusi. Nama programnya itu Masako. Biar akrab dengan telinganya ibu-ibu ya. Masako, Madrasah Sadar Konstitusi. Nah, kita sudah pernah membuat sekolah konstitusi di PP Muhammadiyah. Tapi sekarang kita turunkan ke bawah, ke masyarakat. Mudah-mudahan nanti kalau diberi waktu lagi kita buat pengajian konstitusi. Pengajian sadar konstitusi. Karena apa? Konstitusi, pemahaman konstitusi itu bukan urusan orang fakultas hukum. Nah ini kita salahnya. Itu juga seperti kita memahami syariah itu urusannya orang fakultas agama Islam. Enggak. Konstitusi itu adalah urusan semua warga negara. Apapun latar belakangnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena hak-hak Bapak Ibu semua ada dalam konstitusi. Persoalannya adalah Bapak Ibu tahu nggak kalau konstitusi itu menjamin hak-hak Bapak Ibu? Nggak tahu karena nggak pernah belajar. Karena dianggap itu urusannya orang fakultas hukum. Sama dengan belajar syariah. Dianggap itu urusannya orang fakultas agama Islam. Enggak. Syariah itu adalah urusan kita semua. Karena syariah itu adalah aturan hidup yang diberikan Allah kepada kita. Wah, jadi berat sekali nih pengajian jadinya. Kata Ustaz Sakir yang enteng-enteng saja. Ya susah, berarti salah pilih pembicara. Saya coba turunkan ini channelnya nih. Yang pertama adalah hukum ya. Penegakan hukum berhasil kalau aturan hukumnya baik. Yang kedua Bapak Ibu, setelah aturan hukum baik, aparat hukumnya baik. Kalau aturan hukumnya baik, aparatnya tidak baik, hukum itu hanya ada di atas kertas. Konstitusi hanya ada di atas kertas. Undang-undang yang baik itu hanya ada di atas kertas. Pelaksanaannya nggak jalan. Harusnya kalau orang yang melakukan kejahatan kriminal yang berat dihukum mati. Selesai. Orang yang memperkosa itu harus dihukum berat. Tapi kadang-kadang hukuman pemerkosaan itu terlalu ringan. Itu kasus ada di daerah Sumatera Selatan. Kasus perkosaan itu hanya dihukum ringan. Sampai jaksanya dipanggil oleh Jaksa Agung. Kebetulan jampidumnya, Jaksa Bidang Pidana itu sedang ngobrol dengan saya di Kejaksaan Agung. Dia bilang, Pak Iwan tahu nggak, saya berpanggil tuh Jaksa Agungnya. Kok kasus perkosaan hukumannya ringan? Itu kalau selesai dari penjara dia ngulang lagi. Itu penyakit kelamin begitu tuh nggak mau tobat. Dia akan mengulang. Maksiat begitu tuh akan terus diulang. Sama dengan uang korupsi. Sekali menikmati uang korupsi 7 miliar, 14 miliar, itu akan terus, Bu, wah enak ya, nggak usah kerja keras dapat uang miliaran. Hanya berdagang jabatan, kekuasaan. Hanya memberi rekomendasi aja nggak. Kita nggak capek-capek amat kok. Dapat uang miliaran, dapat transfer. Uang 1 koper. Jadi Bapak sekalian, kalau undang-undangnya baik, aparatnya tidak baik, nggak bisa. Bahkan ada seorang hakim di Jogja ini, almarhum sudah, itu mengatakan lebih baik kita punya undang-undang yang buruk tapi aparat hukum yang baik daripada punya undang-undang baik aparatnya tidak baik. Nah, ekstrim
hukumnya begitu. Tapi yang benar, undang-undangnya baik dan aparatnya yang saya maksud aparat tadi adalah polisi, jaksa, hakim, pengacara. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu yang mempersiapkan anaknya jadi hakim, jaksa, pengacara, atau malah habis pengajian ini malah jadi, wah kalau bisa nggak usah jadi mahasiswa fakultas hukum nih, malah gagal promosi saya nih, malah takut. Tapi sekali itu yang tadi saya katakan, kalau kita tidak mengambil bagian dalam upaya ini, justru malah kita, kalau ada anak-anak kita itu yang baik, hanif, nanti jadi dokter ya, jadi insinyur ya, atau minimal jadi YouTuber lah kalau sekarang. Tapi kalau ada anak kita yang agak nakal-nakal dikit, masuk hukum atau visipol ya, sehingga akhirnya orang hukum, visipol tuh memang orang-orang yang dari awal tuh nakal-nakal. Jadi apa yang terjadi di dunia hukum itu kadang-kadang juga ada produk dari masyarakat juga. Harusnya orang seperti Pak Syakir ini itu jadi lawyer, jadi hakim. Karena Pak Syakir itu batu aja orang takut. Memang hakim itu harus begitu, hakim nggak boleh celean. Bahkan di luar negeri itu hakim itu sampai dikasih wig supaya berwibawa. Karena dia harus memutuskan. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, Bapak-Ibu sekalian, siapa yang memiliki tanggung jawab besar untuk melahirkan penegak hukum yang baik dan berani? Kalau di Indonesia orang Islam, karena kita mayoritas. Jadi kita ini harus punya visi menyiapkan aparat hukum di masa depan. Kalau yang sekarang terlalu rusak ya sudah. Yang sekarang kalau rusak kita perang-perangan aja dengan mereka. Lapor. Saya kerjanya dulu tukang lapor. Berisik, kritik. Ya. Jadi kalau ke depan harus kita siapkan ini. Hafiz-hafiz Quran, tamat pondok pesantren, atau anak-anak yang hanif disiapkan menjadi hakim, menjadi jaksa, ya, jadi pengacara, jadi polisi. Jangan kalau nakal masukkan polisi. Yang ketiga, penegakan hukum itu bisa baik kalau masyarakatnya baik. Kita ini kan berurusan dengan hukum, ya enggak? Pengacaranya sudah baik, polisinya sudah baik. Kliennya ini yang maunya cepat. Jadi Bapak sekalian, yang ketiga masyarakatnya. Kadang-kadang masyarakatlah yang ingin masalah ini selesai dengan cepat dengan menyogok. Nah, saya punya pengalaman pribadi. Saya pernah menangani perkara pembunuhan, orang tuanya datang kepada saya yang anaknya meninggal, ya. Berarti kan dia yang pembunuh ya, yang membunuh ya. Lalu minta ke saya sebagai pendamping. Kemudian saya bilang, ya saya bisa bantu Bapak, bukan membebaskan anak Bapak dari masa pembunuhan. Tapi saya membantu menjelaskan kepada hakim, ini hukumannya harusnya tidak berat karena dia membunuh bukan dengan perencanaan. Itu orang bersaudara, Pak. Ponaan dengan kemenakan pamannya. Tapi sama besar. Karena emosi berkelahi, jadi bukan merencanakan. Ini enggak, mereka emosi lalu berkelahi, tubuk-tubukan, kena kepala. Enggak apa-apa, cuma seminggu kemudian yang satunya pingsan. Jadi efek pemukulan di kepala itu ada yang seminggu kemudian, ya mungkin terjadi pembekuan ya, dia pingsan dan meninggal. Supaya adil hukumannya, karena ini bukan pembunuhan berencana, kalau dihukum ya tetap saja kesalahan Pak ya, tapi dihukum secara adil. Dia sepakat, saya bilang di kantor saya kalau kita mau tanda tangan surat kuasa, buat perjanjian dulu bahwa kita ini mendampingi Bapak dan Ibu atau klien kita itu tidak menggunakan cara-cara di luar proses pengadilan, nggak pakai sogok-sogokan. Kalau Bapak mau pakai uang, nggak usah pakai kita aja, cari aja yang lain. Deal, oke. Tapi di tengah jalan rupanya dia diprovokasi oleh jaksa. Itu pengacara Bapak itu payah, nggak bisa diajak kompromi.
Paham, Bapak Ibu maksudnya paham ya? Singkat cerita, kemudian beberapa hari kemudian saya dapat surat pencabutan kuasa. Jadi itu kalau masyarakatnya itu memang ingin menyelesaikan masalah dengan uang, dia akan cari pengacara yang mau ngantar uang kepada hakim, ngantar uang kepada polisi, pada jaksa. Dan itu yang terjadi. Makanya saya nggak kaya-kaya, Pak, sebagai pengacara. Karena saya terima saja yang ya, klien saya itu ya bank muamalat, BPRS, ibu-ibu pengajian, atau orang-orang yang sudah habis duitnya datang ke saya. Kalau banyak duitnya dia bayar aja katanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau bagi saya gaji dari UMY cukup. Alhamdulillah, sehingga saya tidak perlu bersilat simsalabim, abrakadabra di dunia hukum. Ya, jadi kita makan apa yang betul-betul menjadi hak kita. Jadi 3 Bapak Ibu, penegakan hukum itu bisa baik kalau 3 ini baik. Hukumnya baik, aparatnya baik, dan masyarakatnya itu masyarakat yang terdidik dengan agama yang baik, dan kalau ada masalah lurus saja. Kalau ditangkap polisi di tengah jalan, ditilang, tilang saja, Pak. Gak usah nitip apa, masukkan uang ke sakunya Pak polisi. Saya pernah ditangkap oleh polisi. Gimana Bapak? Ini mau dibantu atau bagaimana? Saya bilang tilang saja Pak. Kalau kita semua begitu kan bingung juga polisinya ya. Loh kok sekarang orang nggak mau ya dibujuk-bujuk untuk bayar di sini, nggak mau ya? Tilang aja. Ternyata semuanya itu yang ditangkap tuh jamaah pengajian ngopi ngaji semua. Masalahnya sebagian iya, sebagian tidak Pak ya. Bapak sekalian, sekarang kita sebagai penutup, karena sudah mulai terang ini matahari ini. Sebagai penutup Bapak sekalian, tadi sudah saya bacakan ayat. Yang satu penggalan yang paling penting itu adalah i'dilu. I'dilu huwa aqrabul littaqwa. Berbuat adillah kamu, karena berbuat adil itu dekat dengan takwa. Di kuliah, pengantar kuliah yang saya sampaikan Ustaz Zakir, maknanya apa? Maknanya, kalau orang yang tidak berbuat adil dalam hal apa saja, dia tidak bisa mendekati takwa. Karena adil itu mendekatkan kita pada ketakwaan. Ya, bapak-bapak kalau mau jadi orang takwa harus adil kepada ibu-ibu. Jangan hanya minta aja, maunya aja, tapi haknya ibu-ibu nggak diberikan. Transfer dong. Jangan lupa transfer. Maunya dilayani tapi lupa transfer. Ibu-ibu juga. Ibu-ibu tidak bisa menjadi orang takwa kalau tidak adil kepada bapak-bapak, para suami. Tidak adil kepada anak. Dan seterusnya. Mahasiswa adil kepada dosen. Dosen adil kepada mahasiswa. Sampai aparat hukum adil dengan pencari keadilan. Jadi, saya menyimpulkan di dalam perkuliahan saya itu, kalau orang yang tidak paham dengan keadilan, tidak bisa menegakkan keadilan, dia nggak bisa jadi orang takwa. Makanya saya bersyukur banget jadi dekan di Fakultas Hukum. Kenapa? Ternyata syarat menjadi orang takwa itu adalah belajar tentang keadilan. Keadilan itu mata kuliahnya siapa? Orang hukum. Karena di Fakultas Hukum itu kita bicara tentang konsep keadilan. Cara menegakkannya bagaimana? Loh, saya bilang sama mahasiswa, teman-teman, Anda sudah berada di jalur yang benar. Ini fakultas menuju takwa. Fakultas hukum itu adalah fakultas menuju takwa, karena dia mempelajari keadilan dan belajar bagaimana menegakkan keadilan. Ini omongannya orang lagi promosi. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan kajian singkat ini semua kita tidak harus menjadi orang hukum, karena adil itu tidak urusan orang hukum. Adil itu kalau Al-Quran itu adalah urusan kita semua sebagai seorang muslim, ya. Dalam hal apa saja.
ya, tidak hanya di bidang hukum, tapi dalam hal keseharian, dengan tubuh kita, kita harus adil, jangan dipaksa kerja terus, nanti stroke. Nah, itu berarti kalau stroke, kita tidak adil dengan tubuh kita. Kalau kena gula, berarti itu terlalu banyak gula. Berarti tidak adil. Makanya sebelum makan harus ditimbang dulu. Kalau saya ini makannya, saya ini hipertensi, berarti saya ini terlalu banyak makan Padang, coto Makassar, ya kan? Asin. Orang hipertensi tidak boleh banyak makan asin. Maka tempat penyembuhan orang-orang yang kena kolesterol itu adanya di Sumatera Barat, di kampung saya di Bukit Tinggi. Karena makanannya orang Minang itu ya seperti itu. Mungkin di Makassar juga ada. Kalau orang Jawa penyakitnya gula. Karena apa-apa dikasih gula semua. Jadi mungkin dikurangi, Bu. Biasanya dimasukkan yang bulat, besok separuh aja dimasukkan ke dalam masakannya. Adil ya. Semuanya ditimbang dengan seimbang. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, ilmu saya sangat terbatas. Ini karena dipaksa oleh Sakir saya tampil hari ini, tapi mudah-mudahan dengan cerita singkat ini bisa memberikan semacam pencerahan kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf saya kalau ada kata-kata saya yang tidak pas karena terbiasa bicara di hadapan mahasiswa. Bapak-bapak yang senior-senior, yang sesepuh, ibu-ibu, mohon maaf kalau ini terlalu kencang iramanya. Ini gaya Sumatera. Kalau kayak Jogja tentu alon-alon gitu, tapi nanti selesai ngajinya jam 9 gitu. Kalau alon-alon gitu. Saya agak percepat iramanya supaya waktunya tidak terlalu molor. Sekian saja. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.